Sabda TV. Apabila sifat buruk ini dibiarkan ya terus-menerus menguasai hati, maka akan merusak iman kepada takdir. Al-imanu bil qadar. Ya, salah satu di antara rukun iman yang 6. Ya, maka orang yang hasad ini bergumam dalam hatinya, Allah tidak adil. Ini enggak benar. Ya, dia tidak mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, ini tidak adil. Atau minimal ya, kalaulah ucapan itu tidak keluar, mungkin sangat ekstrim ucapan itu, Allah tidak adil, ya Allah zalim, mungkin bukan itu yang keluar dari lisannya. Yang keluar apa? Seandainya tidak begini, andai kata dan lain sebagainya dan sejenisnya. Ya, seolah-olah apa? Ini ketetapan tidak benar. Ya, seandainya yang lain pasti lebih benar gitu ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi tanpa disadari ya hatinya juga akan dipenuhi dengan apa? Dengan pengingkaran ya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, maka jauhilah sifat hasad ini ya, niscaya kita akan menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Salah satu tanda hati yang bersih adalah hati yang ya kita katakan bersih dari hasad. Walaupun tidak bersih 100% ya, tapi hasad itu tertutupi, enggak nampak, enggak muncul. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, itulah hati yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang bersih atau selamat dari penyakit hasad ini ya, dia akan selamat dari penyakit-penyakit lain. Ya, banyak penyakit itu kumat karena hasad. Ya, darah tinggi naik karena hasad. Padahal nggak makan apa-apa, nggak makan kambing, nggak makan ini, nggak makan itu. Naik gulanya bukan karena makan gula-gula enggak, karena hasad. Jadi pikiran soalnya. Nah, pikiran itu mengganggu kerja tubuh. Iya. Maka Ibnu Qayyim sendiri mengatakan dalam Tibbun Nabawi bahwa penyakit-penyakit jasmani pemicu awalnya adalah penyakit rohani, pikiran, hati. Ya, kalau hati itu sudah enggak tenang, ya terganggu juga semuanya, terutama metabolisme. Ya. Metabolisme tubuh itu terganggu. Para jemaah yang dimuliakan. Dan ini telah terbukti ya oleh ilmu kedokteran modern. Ya, maka ada sekarang ini antum tahu istilahnya. Istilah orang sekarang lah ya. Istilah milenialnya apa coba? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu istilahnya hari ini? Enggak mungkin antum enggak tahu. Tahu antum. Apa istilahnya? Bu? Ibu pasti tahu ini. Populer kali ini. Ya? Hah? Ya? Hah? Enggak tahu? Pura-pura enggak tahu ini. Supaya enggak dikatakan bermain medsos. Tahu, Ibu tahu. Ibu apa, Bu? Healing. Oh, ya apa maksudnya healing itu? Maksudnya kan apa ya? Supaya ibu nggak banyak pikiran, supaya tenang pikiran kan gitu ya, hingga badan pun sehat kan begitu. Ya itu jauh-jauh hari Ibnu Qayyim juga sudah menjelaskan. Ya, kalau ingin sehat, pikiran juga harus sehat juga. Ya, maka orang sekarang menyebutnya healing kan gitu ya. Wah, dia jauh lah gitu kan, menjauh itu. Ya memang seperti itu, Pak. Kenapa perlu healing menjauh dari berita sebenarnya? Iya. Yang ingin kita jauhi itu sebenarnya berita yang membuat kita hasad. Titik. Saya katakan titik, itu dia.